Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam sarapan rohani Galang yang Abian Base pada hari ini Selasa 31 Agustus 2021. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan segala puji dan syukur kehadapan-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur oleh karena malam bisa kami lalui dengan baik. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan yang memimpin dan menyertai kami. Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami firman-Mu, terlebih lagi kami mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan untuk pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Yeremia 32 ayat 42, yang demikian firman-Nya. Tuhan berfirman, sebagaimana aku telah mendatangkan bencana ke atas bangsa ini, begitu pula aku akan memberikan semua yang baik yang telah kujanjikan kepada mereka. Kemudian di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 yang demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah berkat yang dijanjikan Tuhan. Renungan firman Tuhan yang pertama di dalam kitab Yeremia 32 ayat 42, Tuhan berfirman, sebagaimana aku telah mendatangkan bencana ke atas bangsa ini, begitu pula aku akan memberikan semua yang baik yang telah kujanjikan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seseorang akan lebih mudah melangkahkan kakinya ketika dia yakin bahwa apa yang ada di depannya akan menguntungkan dirinya sendiri. Demikian halnya dengan bangsa Israel. Agar mereka tetap taat pada ketetapan Tuhan, Tuhan memberikan janji bahwa yang akan mereka dapatkan di depan jauh lebih baik. Janji Tuhan ini menjadi semangat bagi Israel dalam menjalani masa sulitnya dalam pembuangan. Sebagai simbol bahwa Tuhan akan benar-benar memulihkan umatnya, Tuhan berfirman supaya Yeremia membeli ladang saudaranya di Antot. Namun pada saat itu Babel sudah mulai mengepung Yerusalem. Artinya jika Yeremia membeli ladang ini dan pada akhirnya nanti Babel menguasai Yerusalem, termasuk tanah yang dibeli Yeremia, bukankah ini sebuah kerugian? Namun Yeremia tetap melakukan perintah Tuhan. Dalam doanya, Yeremia mengakui bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yeremia percaya Tuhan akan memulihkan Yehuda dan mereka akan memiliki tanah tersebut. Sebagaimana Tuhan memberikan anugerah dan belas kasihan pada Israel, Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita umatnya. Walaupun kita sering berbuat dosa dan mendukakan hati Tuhan, Tuhan tetap memberikan anugerah atas hidup kita. Pada saat ini di mana kita masih berjuang menghadapi COVID-19, semakin hari keadaan semakin sulit dan permasalahan juga semakin banyak. Tuhan tetap ada melindungi kita. Oleh karena itu, biarlah kita tetap bersandar dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, berjuang dan bertekun dalam iman kita. Karena kita percaya
kita akan mendapatkan semuanya yang terbaik kelak dalam kekekalan. Kemudian yang kedua, renungan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Perubahan terbesar pada orang berdosa yang percaya kepada Yesus adalah menjadi anak-anak Allah, yaitu menjadi warga dari kerajaan Allah. Anak-anak Allah adalah mereka yang percaya kepada Yesus dan mengenal Allah adalah Bapa mereka. Kata mengenal menunjukkan adanya hubungan yang dekat melalui pengalaman pribadi, seperti orang tua dengan anaknya yang saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian seperti hubungan yang intim antara Yesus dan Bapaknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah seharusnya kehidupan kita kalau kita menjadi anak-anak Allah? Yang pertama adalah tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia adalah bagaimana kita memiliki kesatuan dengan Kristus. Paulus menjelaskan bahwa di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini menunjukkan kita sebagai umat Allah berada di dalam Kristus ketika Ia memberikan hidupnya sebagai korban dan penebusan dengan darahnya, sehingga keselamatan itu dapat dimiliki oleh orang percaya. Tinggal di dalam Kristus berarti mengenal Allah dan hidup dalam Allah dengan menuruti firman-Nya. Yang kedua adalah melakukan kebenaran. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Yohanes menegaskan bahwa barang siapa yang berbuat kebenaran, maka ia sama seperti Kristus yang adalah benar. Salah satu contoh kebenaran ditunjukkan dalam surat Rasul Paulus yang ditulis pada jemaat Korintus ketika ia mengalami tekanan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 8-9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Hal ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus menyadari apa yang dilakukan adalah satu kebenaran dari Allah. Maka Rasul Paulus bersikeras untuk terus memberitakan Injil Allah walaupun tekanan yang harus dihadapi. Kemudian yang ketiga, tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Yohanes menegaskan bahwa semua kejahatan adalah dosa, sehingga setiap orang yang berbuat dosa berarti melanggar hukum Allah. Dan barang siapa yang berbuat dosa berarti dia berasal dari iblis, sebab iblis sudah melakukan dosa sejak semula. Yesus juga mengatakan bahwa barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Dan orang yang terus melakukan dosa, ia tidak dapat dibenarkan oleh Allah. Yang keempat adalah mengasihi sesama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sebab Allah adalah kasih, maka kasih inilah yang menjadi penggerak dan dasar dari segala karya yang dilakukannya di dalam kehidupan dunia. Kasih Allah menjadi dasar karya keselamatan yang dikerjakan dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita pun seharusnya memiliki hidup yang benar di hadapan Allah. Memahami bagaimana cara hidup Kristus dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita semakin hari akan semakin serupa dengan gambar Allah. Amin.
Mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini, yang mengajarkan kepada kami supaya kami hidup sebagai anak-anak Allah yang meneladani karakter dan cara hidup Kristus dengan mengasihi sesama kami sebagaimana Tuhan sudah mengasihi kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami membawa ke hadapan-Mu bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, baik oleh karena terkena COVID-19 maupun oleh karena penyakit yang lain ya Tuhan. Kami mohon biarlah tangan kasih Tuhan menjamah akan kehidupan saudara-saudara kami. Berikan kesembuhan yang sempurna dan yang asalnya daripada Tuhan. Bapa di surga, biarlah mereka boleh menyandarkan hidupnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menutup bungkus kami ya Tuhan, sehingga dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, kami berusaha, biarlah kami boleh mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kami dengan sesama. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, demikian sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Salam.